agar senjatamu sehat dan kuat sepanjang masa sampai usia tua. Jangan lupa baca doa pendek ini. Kapan saja, di mana saja doa pendek ini bisa dibaca. Asalkan para kaum suami tidak lupa membaca doa pendek ini, maka insya Allah senjatanya sampai usia tua sekalipun akan senantiasa sehat dan kuat, strong, bisa digunakan setiap saat. Oleh sebab itulah terimalah dengan ucapan qabiltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi saudara-saudara kami kaum lelaki, kaum pria, terutama kaum lelaki yang sudah memiliki istri, agar senjatanya ini senantiasa sehat dan kuat sepanjang masa. Artinya seumur hidupnya sampai tua, senjatanya senantiasa sehat dan kuat, bisa digunakan kapan saja. Maka jangan lupa membaca Alhamdulillahilladzi ahya dzakari hayatan thayyibah wa qamahu qiyaman tawila. Ini doa yang sangat pendek sebagai rasa syukur kepada Allah Jalla Jalaluh bahwa kita telah diberikan senjata yang senantiasa bisa hidup, ya kan, bisa hidup. Lah kalau masih muda biasanya kan pandangan hidup, baru memandang aja hidup. Kemudian sudah menikah, berjalan 2-3 tahun, yang 4 tahun sampai 5 tahun kadang-kadang nih pandangannya nggak hidup. Setelah dipegang baru hidup, kan pegangan hidup. Jadi kalau cukup memandang nggak hidup-hidup. Setelah disenggol begitu, disenggol, dipegang-pegang menjadi hidup, makanya disebut pegangan hidup. Nah, kalau sudah menikah agak lama, usia 40 tahun misalnya, karena manusia zaman sekarang ini kan jarang olahraga. Berbeda dengan orang zaman dahulu yang setiap saat jalan kaki kemana-mana, itu kan olahraga. Ke ladang jalan kaki, ke sawah jalan kaki, ke pasar jalan kaki, di mana-mana jalan kaki. Sehingga orang zaman dahulu itu usia 40 ya masih sehat, kuat, strong begitu. Berbeda dengan orang yang zaman sekarang ini, ya jarang sekali jalan kaki yang agak jauh. Paling-paling jalan kakinya ya di rumahnya, sekitar rumah, atau di kantor, di tempat kerjaannya, itu pun tidak setiap saat jalan kaki. Sedang banyak duduk. Banyak duduk, makanannya banyak yang mengandung kimia. Ini menjadi salah satu sebab bahwa laki-laki zaman sekarang ini usia 40 saja sudah Masya Allah berusaha hidup. Jangankan kok pandangan hidup, jangankan kok ya pegangan hidup. Nah, wong berusaha hidup aja nggak hidup-hidup. Oleh sebab itulah jangan lupa membaca doa Alhamdulillahilladzi ahya dzakari hayatan thayyibah wa qamahu qiyaman tawila. Nah, doa ini bisa dibaca kapan saja, di mana saja. Misalnya nih, misalnya kita sambil nyetir mobil, keadaan macet begitu kan, ingat walah alhamdulillah anuku masih hidup. Wah, masih hidup, masih segar, sehat walafiat. Atau misalnya pada sholat fardu, atau misalnya mau tidur, Alhamdulillahilladzi ahya dzakari hayatun thayyibah wa qamahu qiyaman tawila. Ini adalah doa pendek sebagai rasa syukur kepada Allah, karena Allah yang telah menghidupkan senjata, ya kan, dengan kehidupan yang baik, dan Allah telah mendirikan senjata itu dengan berdiri yang lama, yang panjang kan. Kita bersyukur kepada Allah agar senjata kita itu tetap dipelihara oleh Allah, tetap sehat walafiat dan kuat. Karena siapapun yang bersyukur kepada Allah pasti akan ditambah nikmatnya.
Lalu bagaimana sih makna atau terjemahannya dari alhamdulillahilladzi ahya dzakari hayatan thayyibah wa qamahu qiyaman thawila? Maknanya begini. Alhamdulillah, alhamdu bermula segala puji lillahi, yaitu tetap milik Allah. Alladzi, zat yang ahya, telah menghidupkan oleh dia alladzi, zakari pada zakarku, pada kemaluanku, senjataku. Hayatan dengan suatu kehidupan thayyibatan yang baik. Jadi kalau mana bebas, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan zakarku dengan kehidupan yang baik. Wa aqamahu qiyaman thawilan, wa aqama, dan telah mendirikannya. Yang mendirikan senjata kita Allah, yang menghidupkan juga Allah. Yang telah mendirikanhu kepada zakari, qiyaman dengan suatu berdirian, thawilan yang panjang. Berdiri panjang tegak lama. Nah, itulah tadi makna perkata atau terjemahan perkata. Sekarang akan kita terjemahkan dari awal sampai akhir dengan makna bebas. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan zakarku dengan kehidupan yang baik, dan yang telah mendirikan zakarku dengan berdirian tawilan yang panjang, durasinya lama. Ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sekarang kita akan menjelaskan tentang tata cara mengamalkannya. Tata cara mengamalkannya gampang. Kita harus menghafalkan doa ini. Ini kan hamdalah, rasa puji syukur kita kepada Allah. Kemudian kita memegang kemaluan, ya kan, senjatanya itu dipegang. Mohon maaf nih, sekali lagi mohon maaf. Senjata itu ujungnya, helmnya itu loh, helmnya itu kan paling ujung itu kan ada tempat, ada lubang ya, lubang tempat keluarnya air kencing atau air sperma. Nah, di ujung kepala itu, helmnya itu, kepalanya itu dielus-elus. Jadi yang dielus-elus adalah kepalanya. Ini tidak harus dalam keadaan, mohon maaf, menggunakan kain. Justru lebih bagus adalah tatkala masih menggunakan kain. Artinya masih dalam keadaan sarungan atau pakai celana tapi yang tipis begitu ya, atau pakai sidi lah. Kemudian sambil dilus-lus kepalanya itu coba dibacakan alhamdulillahilladzi ahya dzakari hayatun thayyibah wa qamahu qiyaman tawilan. Dilus-lus dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian baca lagi alhamdulillahilladzi ahya dzakari hayatan thayyibah wa qamahu qiyaman tawila. Dibaca lagi alhamdulillahilladzi ahya dzakari hayatan thayyibah wa qamahu qiyaman tawila. Ini dibaca minimal 3 kali sambil mengelus-elus senjatanya. Kemudian setelah kita membaca 3 kali, kok misalnya nih ternyata senjata kita belum respect, belum ya begitulah, seperti burung yang diketek itu kan bangkit. Kita coba lagi, mungkin kondisi senjata itu mungkin baru tidur. Nah, maka harus diluruskan nih. Ya, tidak harus langsung menggunakan telapak ke kepalanya, tidak, tetapi masih dalam keadaan pakai sarung atau pakai celana atau sidi begitu. Sambil dilus-luskan, miliknya sendiri tahu dilus-lus dengan menggunakan tangan kiri. Ya, yang dilus-lus adalah ujung lubang itu. Lubang yang paling ujung dilus-lus, kemudian sambil membaca alhamdulillahilladzi ahya dzakari hayatan thayyibah wa qamahu qiyaman tawila. Alhamdulillahilladzi ahya dzakari hayatan thayyibah wa qamahu qiyaman tawila. Diulang sebanyak 3 kali. Demikian silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah, wallahu taala a'lamu bishawab.